demam itu adalah salah satu KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi yang memang sering terjadi, terutama pada beberapa vaksin atau imunisasi yang memiliki resiko demam tinggi. Nah, demam ini terjadi karena saat kita divaksin atau diimunisasi itu kan kita memang disuntikan kuman penyakit ya, entah yang sudah mati, entah yang sudah dilemahkan. Nah, itu akan merangsang antibodi di dalam tubuh kita untuk merespon terhadap penyakit tersebut gitu loh. Harapannya nanti ketika penyakit yang beneran datang, tubuh kita tuh sudah mengenali, oh ini kayaknya pernah nih dulu kita memerangi penyakit yang seperti ini, berarti tentara yang harus dikeluarkan adalah yang ini, seperti itu. Nah, akibatnya terjadilah demam akibat respon antibodi tersebut. Tetapi ingat, demam itu bukanlah parameter sukses atau tidaknya suatu imunisasi atau suatu vaksin. Karena jika kita diimunisasi dalam kondisi yang fit, kondisi sehat, dan tubuh kita antibodinya bagus, itu bisa saja ketika kita diimunisasi, baik itu mau diimunisasi yang kumannya utuh atau whole cell maupun yang aseluler gitu ya, itu tetap tidak akan demam kalau misalnya memang antibodi tubuh kita bagus. Jadi jangan khawatir kalau misalnya, wah kok setelah divaksin anakku nggak demam ya, apa jangan-jangan vaksinnya nggak jadi nih gitu. Enggak, belum tentu. Demam bukanlah parameter sukses atau tidaknya suatu imunisasi. Dan jangan khawatir kalau misalnya anaknya demam setelah divaksin. Nanti aku akan kasih tahu gimana cara mengatasi demam setelah anak divaksin atau diimunisasi. Oke, jadi sebenarnya tidak ada istilah vaksin demam dan tidak demam. Yang ada itu adalah vaksin dengan resiko demam tinggi dan resiko demam rendah gitu ya. Jadi sebenarnya vaksin itu dibuat dari, ada yang dari kuman yang dilemahkan, ada yang dari kuman yang sudah dimatikan, ada juga yang hanya mengambil dari beberapa bagian tubuh atau sel si kuman tersebut, jadi tidak secara utuh. Nah, untuk kuman yang dilemahkan secara utuh itu biasanya kita sebut dengan vaksin whole cell. Kemudian yang misalnya cuma diambil bagian-bagiannya atau antigennya aja, itu disebut dengan vaksin aseluler gitu ya. Nah, tentu saja kalau misalnya kita menggunakan vaksin yang menggunakan whole cell gitu ya, jadi seluruh sel kumannya itu walaupun sudah dilemahkan disuntikan ke dalam tubuh kita, tentunya resiko demamnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan kalau misalnya kita memberikan suntikan vaksin yang hanya dibuat dari sebagian kecil selnya gitu ya. Tetapi kalau ditanya mana yang lebih efektif, dua-duanya sebenarnya efektif gitu ya. Jadi ketika kita disuntikan baik itu yang whole cell maupun yang aseluler, tubuh itu akan menganggap itu sebagai kuman gitu ya, walaupun sebenarnya kumannya udah dilemahkan atau misalnya kumannya hanya sebagian aja, tetapi tubuh akan menganggap seperti itu ancaman. Nah, akhirnya tubuh akan merespon dengan membuat antibodi yang cocok untuk melawan kuman tersebut atau bikin tentara yang cocok untuk melawan kuman tersebut. Sehingga ketika suatu hari nanti anak kita terpapar kuman yang sesungguhnya, penyakit yang sesungguhnya yang tidak dilemahkan, maka nanti tubuh kita sudah bisa merespon dengan antibodi yang tepat. Yang pertama adalah beri anak kalian minum. Karena biasanya ketika anak demam itu tubuhnya itu kan panas ya. Jadi cairan di dalam tubuh anak ini mudah sekali keluar, entah itu lewat keringat, entah itu lewat urin. Nah, sehingga ketika anak demam itu anak mudah sekali mengalami dehidrasi. Karena itu pastikan anak minum cukup. Kalau misalnya anaknya belum MPASI, silahkan berikan ASI sebanyak mungkin. Karena selain ASI juga bagus untuk antibodi, ini juga akan mencukupi kebutuhan cairan si kecil. Yang kedua adalah gunakan pakaian yang tipis dan menyerap keringat. Jadi ketika anak demam itu jangan dipakai pakaian yang tebal berlapis-lapis ya. Karena ini akan menyebabkan panas di dalam tubuh anak itu tidak keluar gitu. Jadi ketika anak demam, gunakanlah pakaian yang tipis dan nyaman untuk anak sehingga dia juga bisa beristirahat dengan tenang dan panas dalam tubuhnya itu bisa keluar. Yang ketiga adalah mengompres hangat. Kompres di sini itu wajib hangat, jangan pakai kompres dingin. Karena tujuannya kompres hangat ini adalah supaya pembuluh darah itu melebar dan panas di dalam tubuh ini bisa keluar. Ibu-ibu semua bisa mengompres di bagian dahi atau di bagian ketiak gitu ya, dilekukan-lekukan sehingga nanti panas tubuh ini akan lebih banyak yang keluar, pembuluh darahnya lebih cepat melebar dan akhirnya panasnya atau demamnya itu lebih cepat turun. Nah, kalau misalnya ibu-ibu nggak mau pakai waslap yang dikasih air hangat, diperes, ditaruh
ditaruh di bathuknya anaknya gitu ya. Ibu-ibu bisa pakai buli-buli gitu ya, jadi kayak botol gitu, apa ya nyebutnya ya, buli-buli sih namanya gitu. Jadi kayak water bag gitu ya, yang kecil sekarang udah banyak banget yang kecil-kecil dan imut-imut, sehingga nanti bisa dipakai. Yang penting adalah kalau misalnya ibu-ibu kompres hangat, jangan pakai air mendidih karena itu bisa melukai anaknya gitu. Jadi cukup pakai aja air yang ya hangat lah ya, bukan panas gitu. Yang selanjutnya adalah cek suhu dengan termometer. Ingat, dengan termometer, bukan dengan termotangan. Jadi jangan cuman oh ini kayaknya masih hangat ini gitu, jangan ya. Tetapi pastikan untuk mengecek suhu dengan termometer, dan usahakan termometernya ya memang termometer yang kalau dibuat ngecek suhu itu valid, baterainya juga masih bagus, bukan yang termometer baterainya udah sekarat gitu, akhirnya nanti hasilnya tidak valid. Jadi sebaiknya memang kalau misalnya kita punya anak balita, itu di rumah kita punya termometer. Yang selanjutnya adalah berikan obat turun panas. Nah, obat turun panas itu ada banyak banget. Pastikan untuk memilih obat yang memang untuk anak-anak, dan dosisnya itu ya dosis anak-anak gitu ya. Nanti ibu-ibu bisa cek di kolom deskripsi, ada beberapa obat turun panas untuk anak yang bisa ibu-ibu gunakan di rumah gitu ya. Tapi sebaiknya tetap baca benar-benar dosis yang ada di kemasan, atau bisa juga konsultasi dengan dokter. Kalau misalnya demamnya memang sudah sangat tinggi, sudah di atas 38, itu sebaiknya memang konsul dokter. Dan pastikan obat turun panas yang digunakan ini selalu baru gitu, karena dulu pernah ada ibu-ibu yang anaknya ini demam, nggak turun-turun. Ketika ditanya sudah diberi obat belum, sudah. Tetapi ternyata obat yang diberikan itu sudah dibuka sekitar 1 bulan yang lalu gitu. Jadi sama ibunya dibuka, tetapi terus dimasukkan kulkas. Nah, ternyata obat yang lama dan baru ini bisa memberikan efek yang berbeda. Apalagi kalau misalnya nyimpennya serampangan, kan obatnya bisa rusak. Nah, si ibu ini tadi yang ngasih obat yang sudah dibuka sebulan lalu ke anaknya, demamnya nggak turun-turun. Ketika dikasih obat yang baru, demamnya langsung turun. Nah, berarti kan memang sebaiknya gunakan obat yang memang masih baru ya, dan tidak rusak tentu saja. Pastikan anak juga istirahat cukup, jadi usahakan anaknya itu tidur tenang, istirahat cukup. Kalau misalnya memang ruangan di sekitarnya ini ramai, berisik, banyak orang, ya usahakan ciptakan suasana yang nyaman sehingga anaknya bisa istirahat dengan cukup. Dan yang terakhir adalah pastikan suhu ruangan ini tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Kalau misalnya pasang AC, ya sebaiknya AC-nya AC suhu ruang aja. Kalau misalnya pakai kipas angin, ya kipas anginnya jangan disentor dihadapkan anaknya gitu ya. Jadi usahakan suhunya ini suhu ruang saja, sejuk, tidak dingin dan tidak panas. Nah, sekian ya Bu, semoga cukup jelas, dan silahkan imunisasikan anaknya, karena imunisasi adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk melindungi anak kita. Ingat, kita tidak bisa 24 jam terus-terusan bersama anak, dan kita juga tidak akan selamanya berada di dunia ini. Imunisasi adalah salah satu cara kita untuk melindungi anak kita dari penyakit-penyakit berbahaya yang mungkin saja menyerang mereka. Sampai jumpa!